Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan membahas materi resensi. Sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan dan pemahaman untuk menerima materi yang akan Ibu berikan. Materi resensi, contoh resensi. Sebelum sampai ke pengertian resensi, marilah kita lihat contoh dari resensi terlebih dahulu. Teks 1, judul novel Twilight, pengarang Oben Cedric, penerbit Gradient Media Taman, tahun terbit 2009, tempat terbit Yogyakarta, tebal 147 halaman. Novel Twilight bertema humor. Novel ini membawa pembacanya untuk tidak hanya menikmati kisahnya. Di dalamnya akan ditemukan pula kisah-kisah lucu seputar tokohnya. Di dalam novel itu dikisahkan seorang anak SMA. Ia tidak terlalu terkenal di kelasnya. Ia bernama Edi Wardiman. Karena memiliki gaya yang dibilang culun, dia sering disebut oleh kawan-kawannya sebagai Edward Culun. Dia memiliki sahabat dekat bernama Joko. Keduanya sama-sama disebut culun. Ada juga yang dikisahkan seorang gadis bernama Bella. Ternyata dia vampir yang jatuh cinta kepada si Edward. Wajah Edward menurutnya mirip dengan wajah pacarnya dulu. Dalam novel ini dikisahkan konflik-konflik yang terjadi antar tokoh, disuguhkan dengan kisah yang lucu, namun tetap tak mengurangi kualitas kisah dari novel tersebut. Misalnya, Edward yang dikhianati Joko. Agar Joko bisa segeng dengan siswa keren di sekolahnya, dia harus mengerjai Edward. Joko menjebak Edward dengan cara mengajaknya untuk mengikuti perlombaan penelitian ilmiah remaja tingkat SMA. Sebagai bahan penelitiannya, Joko mengajak Edward untuk menyamar sebagai waria di Taman Lawang. Pada saat menyamar menjadi waria, Joko menelpon petugas Tantib agar menangkap para waria di Taman Lawang. Hasil, Edward pun tertangkap dan masuk koran, dan beritanya membuatnya malu. Dikisahkan pula, pada konflik berikutnya datanglah Bella sebagai murid baru. Dia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya. Bella tidak segan berteman dengan Edward yang ketika itu termalukan karena ketahuan menjadi waria di Taman Lawang. Mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Misalnya, bau napasnya yang berbau jengkol. Kejanggalan lain, pada saat dia hampir ditabrak mobil, Bella menolongnya dengan menahan mobil itu. Edward semakin penasaran sampai suatu ketika dia menyusun rencana untuk menanyakan perihal keanehan ini kepada Bella. Edward mengajak Bella belajar bersama di rumahnya. Dia pun menyatakan ketertarikannya kepada Bella. Tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa dia adalah seorang vampir. Namun dia tidak meminum darah manusia lagi, melainkan hanya meminum jus jengkol. Pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa camilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Bella sangat menyukai keripik jengkol tersebut sampai-sampai pada saat makan, Bella meneteskan air liurnya ke tangan Edward. Keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga.
karena telah tertetesi cairan air liurnya. Edward pun merasakan ada yang aneh pada dirinya. Bentuk fisiknya semakin terlihat gagah. Mulailah Edward menjalani hari-hari barunya bersama Bella. Sebagai seorang vampir, Edward mulai terkenal di sekolahnya sebagai seorang yang tampan karena perubahan fisiknya yang lebih atletis. Kehidupan menjadi seorang vampir betul-betul dinikmati Edward. Dia pun mulai berpikir untuk membalas sakit hatinya kepada Joko. Pada suatu ketika, pada jam istirahat, ia pergi ke kantin untuk menemui Joko yang sedang berdua dengan pacarnya. Edward pun menceritakan semua kejelekan Joko kepada wanita itu. Joko marah kepada Edward dan terjadilah perkelahian karena Edward adalah seorang vampir. Dia dengan mudah mengalahkan Joko. Kehidupan Edward menjadi vampir tidak selalu berjalan dengan bahagia. Dia harus menghindari kejaran para pemburu vampir dan werewolf. Dikisahkan pada suatu ketika Edward harus berusaha payah menghalau serangan werewolf yang masuk ke dalam rumahnya. Beruntung ibunya berhasil menghalau werewolf tersebut dengan senapan. Maklum saja ibunya mempunyai hobi berburu dulunya. Bukan hanya serangan werewolf saja, Edward juga harus menghindari tangkapan dari para pemburu vampir. Para pemburu vampir itu dikisahkan hampir saja menangkap Edward, namun selalu selamat karena bantuan dari keluarga Bella. Buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya itu. Novel ini juga dibumbui oleh cerita-cerita lucu yang membuat pembaca tidak akan merasa bosan untuk menuntaskannya. Hanya saja pemilihan kata-kata di dalam novel ini menggunakan ragam bahasa remaja. Seperti gue, lo, hal itu menjadikan novel ini seolah-olah dikhususkan untuk kalangan remaja saja. Jalan cerita novel ini hampir sama dengan cerita dalam film dan novel yang berjudul Twilight. Bagi pembaca yang sudah pernah menonton atau membaca novel tersebut akan mudah menebak kisah dan konflik-konfliknya, sehingga akan merasa kurang tertarik untuk membacanya. Terlepas dari kelemahan-kelemahannya, novel ini memiliki manfaat sebagai penghilang stres. Mengapa tidak, pada hampir seluruh bagiannya, penulis mengajak para pembaca untuk terus tertawa dengan karakter jenaka dan cerita yang menghibur para pembacanya. Sumber www.secontoh.com. Tag 2. Judul buku Tip dan Trik Jago Main Rubik. Penulis Wicaksono Adi. Penerbit Gradien Media Tama, cetakan 1 2009. Tebal 180 halaman. Buku Tip and Trik Jago Main Rubik hadir sebagai solusi jitu dan komplit. Buku ini akan menjadi teman akrab Anda dalam menyelami permainan Rubik, mulai dari nol hingga mahir, dari berjam-jam hingga mampu menyelesaikannya di bawah 20 detik, bahkan dengan mata tertutup. Rubik adalah permainan puzzle mekanik berbentuk kubus memiliki 6 warna pada setiap sisinya. Permainan ini ditemukan pada tahun 1974 oleh Profesor Erno Rubik, seorang arsitek yang pemahat asal Hungaria. Dengan segera, Rubik menciptakan sensasi internasional. Setiap orang ingin memilikinya. Demam ini menjalar baik pada anak-anak maupun dewasa. Ada sesuatu yang memikat pada kubus kecil ini. Ia memiliki konsep yang sederhana dengan elegan, namun secara mengejutkan sulit untuk diselesaikan. Satu demi satu kompetisi lokal diadakan untuk berlomba menyelesaikan Rubik, diantaranya Amerika Rubik Cube Champion November 1981, United Kingdom Rubik Cube Champion Desember 1991. Puncaknya pada bulan Juni 1982 untuk pertama kalinya diselenggarakan
rubrik World Champion di Budapest, di mana orang-orang dari berbagai negara dipertemukan oleh rubik. Kejuaraan ini dimenangkan oleh seorang pelajar Vietnam berumur 16 tahun, Minh Tai, dengan catatan waktu 22,95 detik. Ketertarikan publik pada rubrik mulai memudar menjelang tahun 1950. Orang-orang sudah terlalu kesal saat mencoba menyelesaikannya. Mengingat keterbatasan informasi saat itu, sebagian lebih tertarik dengan kehadiran video game elektronik yang lebih modern. Namun hingga hari ini lebih dari 30 juta rubik telah terjual, belum termasuk merek-merek tiruannya, menjadikannya diakui sebagai permainan puzzle terlaris di dunia. Bahkan rubik juga disebut-sebut sebagai mainan terlaris sepanjang masa, berdampingan dengan boneka Barbie. Dengan kemunculan internet, rubik akhirnya bangkit dari tidur panjangnya. Pada tahun 2000, petunjuk untuk menyelesaikan rubik telah banyak ditemukan di internet. Demam rubik pun melanda untuk kedua kalinya. Puncaknya terjadi pada tahun 2003 ketika World Championship kedua diadakan di Kanada. Rubik dipandang sebagai permainan yang positif, terjangkau, melatih motorik, daya ingat, serta mampu mendorong peminatnya untuk menjalin komunitas dan berkompetensi secara sehat. Dalam buku ini banyak terdapat gambar yang menarik, juga penjelasannya sangat rinci. Di dalamnya dilengkapi indeks untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Hanya saja masih ada beberapa kata yang sulit dimengerti dan tidak terdapat penjelasan di dalamnya. Sumber www.seocontoh.com. Kedua contoh teks yang tadi Ibu bacakan, teks itulah yang dimaksud dengan resensi atau ulasan. Adapun yang dimaksud dengan resensi adalah tulisan yang berisi tinjauan ulasan kualitas suatu buku. Resensi ditulis untuk menarik minat baca masyarakat agar mereka membaca buku yang dibahas itu. Gaya persuasif mengajak sering ditonjolkan dalam resensi dengan tujuan untuk mendorong timbulnya keinginan para pembaca terhadap buku itu. Resensi juga berfungsi sebagai pemandu bagi pembaca dalam memahami buku itu. Sebagaimana yang tampak pada contoh di atas, bahwa di dalam teks yang berupa resensi mencangkup informasi identitas karya, ringkasan, serta ulasan kelebihan dan kelemahan isi karya itu. Di samping itu dapat pula disajikan rekomendasi penulis resensi itu untuk pembacanya. Dalam kedua contoh di atas, objek yang ditanggapi berupa novel, buku fiksi, dan satunya lagi berupa buku ilmu pengetahuan. Selain itu, objeknya dapat berupa film, pementasan drama, album lagu, lukisan, ataupun karya lainnya. Adapun buku bacaan itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua jenis, yakni buku fiksi dan non-fiksi. 1. Buku fiksi. Contohnya kumpulan puisi, dongeng, cerpen, novel, drama, hikayat, anekdot. Buku-buku tersebut merupakan hasil imajinasi penulisnya dan tidak menggunakan fakta sebagai dasar penulisannya. Mungkin pula di dalamnya ada fakta, tetapi fakta-fakta itu sudah direkayasa kembali oleh pengarangnya sesuai dengan keinginannya secara bebas. Hal tersebut sebagaimana yang dijumpai dalam hikayat, anekdot, ataupun fiksi-fiksi ilmiah. Buku non-fiksi contohnya buku pelajaran ilmiah populer, biografi. Buku-buku tersebut menggunakan fakta-fakta dan pendapat-pendapat penulis yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau objektif. Contohnya buku bagi menjadi dua, yaitu non-fiksi dan fiksi. Nah, yang non-fiksi faktual objektif, yang fiksi berdasarkan imajinasi. Seseorang pembaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan ataupun kesenangan. Tidak demikian halnya ketika kita membaca buku-buku pelajaran, buku ilmiah ataupun buku non-fiksi lainnya. Yang kita peroleh dengan membaca buku-buku itu adalah sejumlah informasi, pengetahuan ataupun wawasan.
Perbedaan karakteristik yang ada pada kedua jenis buku itu berimplikasi pada aspek-aspek yang perlu diresensinya, termasuk informasi-informasi yang perlu disajikan di dalamnya. Misalnya, dalam resensi novel atau kumpulan cerpen, informasi yang perlu disajikan dan dibahas di dalamnya adalah alur, penokohan, latar, dan hal-hal lain yang terdapat di dalam buku-buku cerita itu. Berbeda halnya apabila resensi itu tentang buku ilmiah, informasi yang perlu disajikan berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang tersaji dalam buku itu, termasuk ulasan terhadap objektivitas, kelengkapan fakta, kelogisan penyajian, serta keaktualan pengetahuan tersebut. Demikianlah contoh dari resensi telah Ibu bacakan. Ada dua resensi yang telah dibacakan, yaitu resensi yang bersifat non-fiksi dan atau ilmu pengetahuan, dan resensi yang bersifat fiksi, yaitu berdasarkan daya hayal ya. Jadi itulah ulasan dari resensi ya. Jadi menceritakan tentang identitas bukunya, yaitu judulnya, pengarang, dan halaman. Kemudian membahas tentang kelemahan dan kelebihan buku. Resensi juga disebut biasanya juga ulasan buku, yaitu yang bertujuan untuk menjembatani antara pembaca dan pengarang tentang isi buku tersebut. Mudah-mudahan dari pemaparan tadi kita bisa membuat contoh resensi. Dan sebelum membuat resensi, bacalah satu buku, yaitu bisa buku fiksi atau non-fiksi. Dan setelah membaca, marilah kita buat resensinya, yaitu yang berisi identitas buku, kemudian unsur-unsur intrinsik dari buku itu, unsur-unsur ekstrinsik dari buku itu, dan sinopsis atau kesimpulannya. Demikianlah penjelasan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita membuat resensi. Selamat mengerjakan resensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.